Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yandra Rahardian Perdana selaku dosen mata kuliah rantai pasok produk halal. Kami di sini dari kelompok 2 dengan anggota Umi Nur Hasanah, Wisnu Aji Wibisono, dan Khairul Latifah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai halal supply chain study case restoran in Japan. Yang pertama yaitu Jepang merupakan negara yang hanya memiliki masyarakat Muslim minoritas yaitu sekitar 2% dari total penduduk di Jepang. Namun mereka telah aware mengenai status halal dan haram suatu produk yang ada di sana. Jepang merupakan negara populer terutama dalam bidang teknologi, hiburan, pendidikan, maupun industri. Hal ini menjadikan Jepang sebagai negara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Jepang menjadi salah satu negara yang paling diminati wisatawan dari seluruh dunia, termasuk wisatawan Muslim yang juga menjadikan Jepang sebagai destinasi wisata utama. Dapat dilihat pada gambar yang tertera, yaitu jumlah wisatawan asing yang datang ke Jepang pada tahun 2013, di mana diperkirakan sekitar 300.000 dari 10 juta total wisatawan pada tahun tersebut merupakan seorang wisatawan Muslim. Jepang Jumlah wisatawan di Jepang sendiri setiap tahunnya meningkat sehingga kebutuhan akan produk-produk yang dibutuhkan oleh wisatawan juga meningkat setiap tahunnya, termasuk mengenai produk halal yang dibutuhkan oleh wisatawan Muslim, terutama dalam hal makanan halal. Kebutuhan ini dapat dijadikan sebagai kesempatan bisnis yang akan menciptakan peluang untuk restoran dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke restoran tersebut karena sudah memiliki kejelasan mengenai status halal pada restoran tersebut. Next. Selanjutnya yakni terkait data restoran halal di Jepang selama 2017 sampai dengan 2019. Nah, di sini dapat dilihat data restoran halal di berbagai wilayah Jepang, diantaranya ada Tokyo, Osaka, Hokkaido, Kyoto, dan wilayah lainnya. Dapat dilihat pada 2017, restoran yang telah tersertifikasi halal berjumlah 161. Dan pada tahun 2019, jumlah restoran yang telah tersertifikasi halal berjumlah 185. Next. Nah, selanjutnya yakni terkait stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok restoran halal. Nah, di sini dapat dilihat beberapa restoran halal di Jepang, diantaranya yaitu Matsuri dengan produknya Tokoyaki, kemudian Sumiyakiya dengan produknya olahan daging, kemudian Sushiken Asakusa dengan produknya sushi, kemudian Goyen Ramen Oka dengan produknya ramen, dan masih banyak lagi restoran yang telah tersertifikasi halal. Nah, di dalam restoran tersebut terdapat stakeholder diantaranya yaitu owner yang harus mengetahui seluruh proses kegiatan dalam restoran, kemudian terdapat employees atau chef yang akan mengolah proses produksinya, kemudian terdapat karyawan. Nah, kemudian restoran tersebut juga bekerja sama dengan supplier, manufaktur, retail, dan distributor yang akan mensuplai bahan baku, di mana bahan baku tersebut harus sesuai dengan standar halal. Nah, untuk mengetahui bahwa restoran tersebut telah sesuai dengan standar halal, terdapat lembaga yang akan mengecek dan memberikan sertifikasi halal terhadap restoran, yakni HCB. Di Jepang sendiri terdapat beberapa lembaga HCB, diantaranya yaitu JMA, JHA, NAHA, MPJA, JHUA, JIT. Nah, lembaga-lembaga tersebut telah tersertifikasi oleh Halal Malaysia, yakni JAKIM. Sementara itu seperti Lembaga Malaysia Halal Corporation
Islamic Center Japan, Kyoto Halal Council belum tersertifikasi halal oleh JAKIM. Sementara itu untuk lembaga halal Jepang yang telah tersertifikasi oleh Halal MUI diantaranya MPJA, JMA, dan NPO. Nah, ketika restoran tersebut telah tersertifikasi halal, maka akan menjamin konsumen Muslim. Next. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada halal supply chain flows. Jadi di sini ada aliran supply chain halalnya. Jadi untuk restoran sendiri mestinya merupakan bahan baku. Jadi bahan baku dari restoran Jepang ini biasanya didapatkan atau sumbernya atau suppliernya itu dari fisherman ataupun nelayan setempat. Karena kemudian ada farm. Kalau farm ini mencakup skala peternakan dan juga pertanian. Dan yang terakhir ada yang dari impor. Oke, kita coba akan bahas satu-satu. Untuk fisherman sendiri, kita sudah mengetahui bahwa olahan atau masakan Jepang itu identik dengan seafood, seperti sushi, rumput laut, atau yang lain-lain. Kemudian ada juga supplier yang dari farm ataupun dari pertanian atau peternakan setempat. Jadi untuk produknya sendiri itu biasanya produk-produk agricultural yang biasa dari beef atau daging sapi, kemudian ada daging ayam, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada juga supplier dari luar negeri. Jadi produknya sendiri itu biasanya beef, daging sapi, maupun dari lobster. Dan uniknya, untuk supply dari luar negeri ini, produk-produk halal ini biasa disuplai dari negara Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia maupun dari Malaysia. Kita ketahui sendiri bahwa Indonesia merupakan supplier terbesar ke Jepang, dan juga Malaysia juga biasa selain produk ini, ada juga mereka biasa mensuplai es krim ke Jepang. Iya, kemudian berikutnya dari supplier ini ada yang ke manufacture and process facilities, ada juga yang langsung ke retailer. Jadi untuk manufacture process facilities ini contohnya adalah produk susu sapi. Jadi biasanya dijual dalam tangki yang masih sangat besar, kemudian baru dikemas ke manufacture dan proses facilities. Ada juga yang langsung ke retailer, karena dari Jepang sendiri biasanya kalau di Jepang itu setiap nelayan ataupun setiap farmer, peternak atau petani di sana mereka sudah memiliki alat untuk pengolahan produk mereka. Jadi sudah diolah raw materialnya, seperti kalau daging sapi sudah disembelih, kemudian sudah dikemas hingga dapat langsung diedarkan kepada retailer atau toko-toko supermarket di sana atau minimarket, ataupun bisa saja sudah diolah menjadi barang setengah jadi. Ya. Kemudian ada juga supplier yang langsung mengirimkan ke restoran tersebut, karena sudah tadi dibahas bahwa masyarakat Jepang atau fisherman dan juga farmer di sana sudah bisa mengolah produk-produk mereka secara mandiri sehingga sudah siap untuk diedarkan. Dan yang terakhir dari restoran akan diolah menjadi makanan siap saji kepada konsumen. Ya, oke, next. Kemudian di sini kita bisa bahas apa saja tantangan atau challenge dari halal restoran di Jepang. Jadi ada 5 kurang lebih. Jadi yang pertama itu many farmer and manufacture and process facilities are still produced together with non-halal product. Jadi di sini kita ketahui bahwa masih banyak, kalau di Jepang itu dalam sebuah peternakan itu satu keluarga atau satu orang itu memiliki lahan yang sangat luas. Dan di lahan tersebut biasanya tidak hanya melakukan tidak hanya satu jenis hewan yang diternak. Ada yang 2 sampai 3 sampai banyak jenis. Jadi ini rentan untuk tercampur dengan hewan-hewan yang tidak halal atau haram. Contohnya ada peternakan sapi yang dicampur dengan peternakan babi dalam satu tempat. Meskipun kandangnya berbeda, tapi karena masih satu kawasan, jadi berpotensi untuk mengkontaminasi daging sapi tersebut dengan
bahan-bahan atau material-material dari daging babi. Kemudian yang kedua, transportasi. Jadi untuk transportasinya sendiri ini masih karena negaranya minoritas Islam atau mayoritas non-Muslim. Jadi untuk mereduce cost atau mengurangi cost, biasanya masih dicampur dengan produk-produk yang tidak halal ataupun yang haram. Jadi dalam satu mobil atau satu transportasi itu biasanya produk sapi, daging sapi atau produk sayuran masih dikirim satu transportasi atau satu kendaraan dengan produk-produk haram. Kemudian yang ketiga, kita tahu sendiri bahwa di Jepang itu sebenarnya banyak masakan yang kelihatannya halal karena prosesnya juga tidak rumit dan juga bisa kita kenali apa saja bahan-bahan dasar utama yang dapat digunakan dalam makanan tersebut. Contohnya seperti sushi, ramen, atau takoyaki, kita bisa lihat bahwa hanya terdiri dari seafood maupun dari rumput laut, itu sudah bisa dilihat secara kasat mata, secara jelas. Tapi kita tidak tahu ada tambahan produk lain, material lain yang biasa dipakai dalam makanan tersebut. Misalnya untuk ramen, biasanya itu memakai babi, ataupun produk-produk tumisan lain itu biasanya memakai produk-produk yang mengandung alkohol. Alkoholnya ini juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau produk-produk yang mengandung khamar. Oke, oleh karena itu ini salah satu tantangannya karena untuk dapat berbebas dari bahan tersebut, maka bahan tersebut harus diganti dan juga tidak boleh mengubah cita rasa dari masakan tersebut. Oke, kemudian yang keempat, jadi yang keempat ini salah satu tantangan yang cukup besar untuk para pengusaha karena proses acquiring atau proses untuk mendapatkan sertifikasi halal itu ternyata di sana cukup mahal. Ya, jadi biayanya itu sekitar 300.000 yen atau 2.665 USD. Jadi bisa dikatakan itu untuk 5 produk dalam satu fasilitas pengolahan. Jadi bisa dikatakan kalau di sana biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal sangat-sangat mahal. Oke, yang terakhir atau yang kelima, kita dapat tahu bahwa many Japanese atau orang-orang Jepang asli itu mistaken atau salah asumsi atau masih kurang benar asumsi mereka terhadap produk-produk halal. Karena bagi mereka kebanyakan produk-produk halal itu exclusively untuk muslim saja. Padahal bisa kita ketahui kalau produk halal itu tidak hanya terbatas hanya untuk orang muslim saja. Bisa dikonsumsi untuk non muslim saja, dan bahkan produk halal ini pasti karena sudah lolos standarisasi yang pertama atau standarisasi secara nasional atau internasional, kemudian lolos standarisasi secara halal. Jadi untuk dapat mengedarkan produk halal yang beredar, jadi ini sudah lolos standarisasi secara berlapis-lapis. Oke, kemudian ada different atau perbedaan antara halal di Indonesia dan juga Jepang. Kita bisa lihat dari aspeknya. Jadi yang pertama itu ada aspek Halal Certification Authority Institution. Jadi institusi mana saja yang memberikan atau berhak memberikan otorisasi atau berhak menerbitkan sertifikat halal. Kalau di Indonesia sendiri kita ketahui hanya BPJBH atau Kemenak, ya di bawah Kemenak BPJBH itu yang dapat menerbitkan sertifikasi halal melalui MUI atau melalui sidang fatwa MUI. Sementara di Jepang, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Mbak Umi, bahwa banyak institusi yang bisa memberikan sertifikasi halal Jepang. Contohnya JIT atau JAA tadi. Ya, kemudian yang kedua ada Halal Certification Legality. Jadi di Indonesia, untuk dapat mengedarkan produk tersebut atau produk tersebut dikatakan halal dan dapat beredar luas pada masyarakat, maka harus melalui sertifikasi dari Indonesia sendiri atau melalui BPJBH sendiri. Tidak bisa sertifikasi asing itu tidak berlaku di Indonesia. Kalau di Jepang, foreign halal certification can be valid. Jadi untuk sertifikasi asing itu bisa berlaku di Indonesia. Seperti contohnya yang tadi
sertifikasi MUI atau sertifikasi JAKIM itu dapat berlaku di Jepang. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada restoran and menu. Jadi, untuk aspek halal yang ini, dapat kita ketahui kalau di Indonesia sendiri, apabila itu jelas, kalau clear atau jelas secara clear jika tempat tersebut memiliki sertifikasi halal ataupun belum tersertifikasi halal. Jadi kita dapat menemukan jelas kalau restoran tersebut kalau mendapatkan sertifikasi halal berarti semua menunya atau semua bahan-bahannya sudah jelas halal. Tapi kalau di Jepang sendiri ya sama seperti di Indonesia, kalau ada juga yang jelas kalau satu tempat tersebut atau satu restoran tersebut tersertifikasi halal maka menunya halal, tapi ada juga yang belum tersertifikasi halal tapi dapat direkomendasikan kepada Muslim di sana. Jadi tidak, karena di Jepang itu restoran yang memiliki sertifikasi halal jumlahnya sangat terbatas. Jadi untuk dapat memberikan jaminan keamanan meskipun tidak memiliki sertifikasi halal, jadi di Jepang itu ada beberapa menu yang dapat direkomendasikan kepada Muslim di dalam restoran yang belum memiliki sertifikasi halal, tapi itu tadi dapat direkomendasikan saja kepada Muslim kalau bahan-bahan yang digunakan itu bukan berasal dari bahan-bahan yang haram. Oke, untuk yang terakhir kita bisa bahas dari mandatory atau kewajibannya. Jadi untuk di Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mewajibkan setiap produk untuk memiliki sertifikasi halal. Jadi bahkan pada Oktober 2024 di Indonesia itu semua produk yang beredar harus bersertifikasi halal. Tapi kalau di Jepang karena mayoritas masih non-Muslim atau minoritasnya itu Muslim, jadi tidak ada kewajiban untuk menerbitkan atau sebuah produk itu untuk memiliki sertifikasi halal. Oke, jadi ini ada referensi yang kita gunakan pada diskusi kita. Ya, mungkin sekian yang dapat kita paparkan, juga kita jelaskan. Kurang lebihnya kami sebagai pemateri minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.